Kalau orang bodoh aja Nabi Isa kok kada sanggup. Ini ada nah manusia wahai Nabi Isa, orangnya bodoh, kada pemahaman, kada pengertian. Supaya jadi pintar kayak apa? Kada sanggup Nabi Isa. Nabi Isa kada sanggup. Tapi kalau orang kada melihat dijapai sidin jadi melihat. Orang yang tuli dipusut telinga jadi mendengar. Tapi kalau orang bodoh kada mampan. Boleh tahan. Aku tidak akan berjaya. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih, ketahuilah bahwasanya menimbulkan suatu kemuskilan, artinya menanyakan suatu yang muskil, yang tidak jelas pada suatu masalah itu, sama halnya dengan menunjukkan penyakit hati kepada seorang dokter. Artinya kalau kita bertanya tentang sesuatu masalah, masalah yang sulit, masalah yang kita kada dapat, kita bertanya kepada orang yang alim, maka itu sama halnya dengan seorang pasien yang menjelaskan penyakitnya kepada dokter. Nah, karena kejahilan itu adalah laksana penyakit. Kejahilan itu laksana penyakit. Nah, kita jahil dengan sesuatu, lalu kita tanyakan, berarti kita menampakkan penyakit kita, menampakkan kebodohan kita. Jadi sama halnya dengan menunjukkan penyakit hati kepada seorang dokter. Dan jawaban yang diberikan kepada kemuskilan tersebut sama pula halnya dengan usaha yang dibuat untuk merawat, mengobati maksudnya penyakit hati itu. Jadi jawaban daripada pertanyaan itu laksana obat, laksana obat. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang jahil itu ialah orang yang sakit hatinya. Orang yang di hatinya ada penyakit, ya namanya penyakit kejahilan. Penyakit kejahilan. Orang yang jahil itu ada mempunyai penyakit yang namanya adalah kejahilan. Dan para ulama adalah sebagai dokter yang pandai mengobatinya. Jadi kalau penyakit jasmani, itu kita masalah tanyakan dengan dokter. Tapi kalau penyakit rohani seperti kejahilan umpamanya, nah itu tanyakan kepada ulama yang bisa mengobatinya, yang bisa menjawabnya, yang bisa menerangkan apa yang muskil, yang sulit bagi kita itu. Dan orang yang alim tetapi belum sempurna ilmunya, atau dokter yang bukan pakar, tidak layak melaksanakan perubatan. Artinya kalau orang alim ini belum cukup ilmunya, tentunya kada akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang ditanyakan oleh orang yang berpenyakit hati, namanya kejahilan tadi. Nah, demikian pula seorang dokter yang belum pandai
Dokter akan kesulitan mengobati penyakit-penyakit yang tertentu, penyakit-penyakit khusus yang dia belum mengetahuinya. Bahkan seorang yang alim, yang telah sempurna ilmunya, atau seorang dokter yang pakar, yang spesialis, belum tentu ia mau mengobati semua orang yang sakit. Belum tentu. Orang yang alim sempurna ilmunya, belum tentu orang alim ini mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang jahil. Belum tentu. Sebagaimana seorang dokter yang sudah ahli belum tentu mau mengobati setiap pasiennya itu. Belum tentu. Belum tentu ia mau mengobati semua orang yang sakit. Mereka, para ulama, para dokter hanya mengobati orang yang sakit yang diharapkan boleh sembuh atau dapat diobati. Biasanya dokter ini melihat keadaan pasien ini ada harapan sehat, ada harapan sembuh, nah itu bisa diobatinya. Tapi kalau dilihatnya pasiennya sudah parah, kadang mungkin lagi sembuh, suruhnya bawa bulik ke rumah. Suruhnya baik bawa bulik ke rumah lagi dah. Tinggal menunggu waktu. Nah ini sudah kada mampu lagi dokternya. Ibarat diobatinya pun kada bisa juga karena parahnya penyakit itu. Nah orang yang alim pun dengan setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada orang alim itu, belum tentu orang alim itu bisa menjawab atau mau menjawab. Tergantung orang yang bertanya. Nah, kadang-kadang si alim ini kadang mau menjawab. Karena melihat kalau dijawab ini ya kalau ada manfaatnya, kalau ada gunanya. Nah itu. Jika seandainya penyakit itu sangat kronik sekali, sangat susah untuk diobati, atau memang sudah tidak ada jalan untuk diobati, maka kepandaian seorang dokter itu bahwa ia berkata orang ini sudah tidak dapat diobati lagi. Nah, itu sudah paling pintar dokter. Melihat pasiennya ini sangat parah, sudah kritis. Lalu jawaban dokter ini orang sudah tidak dapat diobati lagi. Maka dokter pun sudah tidak mau membuang waktu untuk mengobatinya. Sia-sia. Karena mengobati penyakit yang seperti itu sama halnya dengan membuang waktu saja. Nah, sama halnya para ulama. Begitu ada orang yang menanyakan ini, itu. Ulama ini melihat orang yang bertanya ini. Apakah ini kalau dijawab ada manfaatnya terhadap dirinya? Apakah ini menguntungkan? Nah kalau dilihatnya pertanyaan ini dijawab tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, maka tentu ulama itu akan diam. Kadang menjawab pertanyaan itu. Kemudian ketahuilah pula bahwasanya penyakit jahil bodoh itu terbagi kepada 4 perkara. Kejahilan. Kejahilan itu diumpamakan seperti penyakit. Itu ada 4 macam. 1 perkara saja yang dapat diobati dan 3 lagi sudah tidak dapat diobati. Empat macam jenis kejahilan. 1 yang bisa diobati, 1 yang bisa dijawab,
satu yang bisa diterangkan, tiga kada perlu diterangkan, kada perlu dijawab karena kada ada manfaatnya. Kalau si A bertanya, kada perlu dijawab, kada ada gunanya. Kalau si B bertanya, kada perlu dijawab, kada ada manfaatnya. Si C bertanya sama. Nah kalau D yang bertanya, nah ini bisa dijawab. Nah, karena ini kalau dijawab bermanfaat lawan si D itu. Imam Malik radhiyallahu an, banyak pertanyaan-pertanyaan ditujukan kepada beliau. Beliau menjawab la adri, kok kada tahu. Kok kada tahu. Bukan kada tahu jawabannya, cuma kada tahu apakah jawabannya bermanfaat atau kada lawan ikam nih. Jadi baik diam. Ada orang bertanya, wah Imam Malik ini apa hukumnya? Sidin kada menjawab dulu, sidin hati orangnya. Nah, sidin ragu, memanfaatkan kalau dijawab nih. Sidin ragu, la adri, kok kada tahu sidin. Kok kada tahu, bukan kada tahu jawaban, tapi kada tahu apakah ini berguna lawan ini atau kada. Sidin kada memberi jawaban. Adapun 3 penyakit kejahilan yang tidak dapat diobati itu ialah orang jahil yang bertanya dan menimbulkan masalah pertanyaan karena didorong oleh sifat hasad ataupun marah. Ini orang yang bertanya ini orang yang kita ketahui dengki lawan kita. Orang yang kita ketahui orang ini marah dengan kita. Orang yang kita ketahui orang ini dendam dengan kita. Datang kepada kita menanyakan suatu masalah. Orang yang seperti ini jikalau engkau berikan kepadanya jawaban yang paling baik dan yang paling fasih dan yang paling nyata, maka sebenarnya jawaban itu hanya menimbulkan kemarahan dan permusuhan serta kedengkiannya saja. Orang yang dengki dengan kita, orang yang hasad dengan kita, orang yang marah dengan kita, itu kalau bertanya sesuatu kepada kita tentang hukum-hukum agama ini, sebaiknya kada usah dijawab. Karena kalau kita beri jawaban, apalagi jawabannya memuaskan menurut orang banyak, justrunya bertambah dengki dengan kita, bertambah marah dengan kita. Ada orang yang dengki, orang yang marah, bertakun lawan kita. Apa ini hukumnya, apa ini? Kita uraikan. Ini nasnya ini, Qur'annya ini, hadisnya ini, dalilnya ini. Pokoknya jawaban kita itu sangat bagus di kalangan orang umum. Nah, bagi sedengki justru bertambah dengki lawan kita. Karena kepintaran kita itu. Tambah dengkinya, tambah marah lawan kita. Nah, maka yang paling baik orang yang seperti ini bahwa engkau tidak perlu menjawabnya. La adri tadi, kok kada tahu. Kada tahu jawabanku ini bermanfaat kada lawan ikam, berguna kada lawan ikam. Karena orang-orang yang dengki itu inya bertakun lawan kita satu masalah, bisa inya hendak mauji kita. Amun kita salah jawab kita kena daripada hakalnya kada bisa. Nah, amun kita jawaban yang baik, jawaban memuaskan, tambah dengki lawan kita. Seraba kada cucuk. Orang yang sudah ada bertunggu dalam hatinya kedengkian, kemarahan kepada kita. Nah, bila orang ini menanyakan masalah-masalah agama kepada kita, kada perlu dijawab. Bahwa engkau tidak perlu menjawabnya. Bukankah telah disebutkan dalam sebuah syair, kullul adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadi. Artinya segala permusuhan itu adalah diharapkan akan hilangnya
kecuali permusuhan yang ditimbulkan daripada orang yang hasad akan engkau. Orang yang hasad itu kada akan bisa hilang memusuhi kita. Orang yang dengki itu kada akan bisa ampih memusuhi kita selama nikmat yang didengkinya itu ada pada kita. Kita misal kaya, ada orang yang dengki. Kaya apa aja tetap dengki selama kita masih kaya. Kalau kita jatuh bangkrut, miskin, nah hanyar hilang kedengkiannya itu. Segala permusuhan itu adalah diharapkan akan hilangnya, kecuali permusuhan yang ditimbulkan daripada orang yang hasad akan engkau. Maka seyogia bagi engkau bahwa engkau berpaling daripadanya dan tidak perlu membuat jawaban pada pertanyaannya, dan engkau biarkan dia dengan penyakitnya, dengan kejahilannya itu. Suruh ke lain aja betakun. Datangi guru anu barangkali lebih tahu jawabannya daripada kita. Nah, jadi orang yang jahil, dengki, marah dengan kita bila mereka menanyakan sesuatu hukum, masalah agama kepada kita, nah sebaiknya kada usah dilayani, kada usah dijawab. Karena akan menambah kedengkiannya kepada kita. Bila mana jawaban itu sangat bagus, bila jawaban kita kurang bagus, dia akan mencela jawaban kita itu. Nah, jadi serba bersalah. Allah Ta'ala berfirman, fa'arid amman tawalla an zikrina walam yurid illal hayatad dunya. Maksudnya, maka berpalinglah engkau daripada mereka yang telah memalingkan mukanya daripada mengingat kami, dan dia sebenarnya tidak menghendaki kecuali hanya kesenangan hidup dalam dunia ini. Dan orang yang hasad dengki pula pada setiap perkataan dan perbuatannya selalu menyalakan api yang menghanguskan pahala amalnya. Karena sifat hasad itu memakan ia akan pahala segala kebaikan, seperti mana halnya api memakan ia akan kayu bakar. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat dengki dalam diri kita itu menghancurkan, membakar amal kebaikan kita. Nah, sebagaimana membakarnya api terhadap kayu bakar. Jadi sebegitu parahnya, bahayanya sifat dengki ini sampai menghanguskan pahala kita. Disebabkan satu, orang yang dengki ini orang yang tidak ridha dengan pembagian Allah. Ini kada ridha. Allah membagikan kepada kita ini 10, yang ini 5, yang ini 2, yang ini 3, dijatah Tuhan. Ini kada ridha dengan pembagian Tuhan itu. Nah, sehingga kada senang melihat orang yang dibagi oleh Tuhan bagian yang banyak. Nah, satu di situ yang membahayakan akidah tauhidnya kepada Allah. Orang dengki itu orang yang sudah kehilangan tauhid. Orang dengki sudah orang kehilangan keridhaan terhadap Allah. Nah, itu sudah membakar pahala. Yang kedua, orang yang dengki itu mudah mulutnya membuka aib orang yang didengkinya. Menggibah orang yang didengkinya. Apalagi memfitnah kadang-kadang orang yang didengkinya. Nah, samuan itu dosa-dosa yang menghanguskan amal kebaikannya, sehingga amal kebaikannya diambil oleh orang yang didengkinya, orang yang dihiriinya itu. Nah, jadi pertama, apabila pertanyaan itu datangnya daripada orang yang dengki kepada kita, daripada orang yang marah kepada kita, maka pertanyaan dia itu kada perlu diberi jawaban. Sebabnya apa? Sebabnya kada ada gunanya.
Tidak ada gunanya. Nah, itu pertama. Yang kedua, bahwa adalah kejahilan itu berasal daripada kedunguan al-hamaqah. Sifat dungu ini juga tidak dapat diobati. Yang bertanya ini orangnya ada sifat hamaqah, sifat bodoh. Orang yang iknya sangat rendah. Kita beri pengertian, pemahamannya kada paham juga. Makin kita rinci, makin pusingnya. Nah orang yang kayak ini bertakun masalah, bertanya masalah, kada perlu dijawab. Dijelasakannya kada mengerti juga. Dijelasakan kada paham juga. Karena dalam dirinya ada sifat hamakah, sifat kebodohan. Sifat dungu ini juga tidak dapat diobati. Kalau diobati itu memang sudah jatah yang diberikan Allah kepadanya. Kepandaiannya hanya sampai 2% misalnya. Itu kalau ditambahi diobati lagi. Seperti perkataan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, aku tidak lemah daripada menghidupkan orang yang telah mati. Itu Nabi Isa. Ada orang mati kuitan, mati orang tua, datang Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, abah ulun meninggal. Dijapai Nabi Isa, disentuh Nabi Isa, hidup. Itu mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa berkata, aku tidak lemah daripada menghidupkan orang yang telah mati. Tetapi aku tidak akan berjaya, aku tidak akan bisa mengobati orang yang dungu. Kalau orang bodoh aja Nabi Isa, kok kada sanggup. Ini ada nah manusia, wahai Nabi Isa, orangnya bodoh, kada pemahaman, kada pengertian, supaya jadi pintar kayak apa, kada sanggup Nabi Isa. Nabi Isa kada sanggup. Tapi kalau orang kada melihat, dijapai sidin, jadi melihat. Orang yang tuli, dipusut telinga, jadi mendengar. Tapi kalau orang bodoh, kada mampan. Ditahan. Aku tidak akan berjaya mengobati orang yang dungu. Contoh pertanyaan orang yang dungu ini seperti ada seorang yang baru saja menuntut ilmu. Anyar mulai menuntut ilmu. Ia baru sedikit belajar ilmu akal dan ilmu syara. Lalu ia bertanya dan ma'ya'tirat, mengkomplain, mengeritik terhadap seorang alim yang dalam ilmunya, yang telah lama menghabiskan umurnya dalam mencari ilmu akal dan ilmu syara. Si dungu ini sebenarnya tidak mengetahui huraian masalah, dan ia menyangka bahwa masalah yang muskil sulit baginya juga muskil sulit terhadap si alim yang dalam ilmunya itu. Nah, ini ada orang hanya mengaji, hanya belajar sifat 20 nang seadanya, hanya belajar parukunan. Melihat ada orang alim yang sudah lama dalam ilmunya, sudah luas ilmunya, berbuat sesuatu si alim nih nang kada sesuai dengan parukunan, itu salah. Dikiranya orang alim tuh kayak inya juga ilmunya. Nah, ini orang dungu ngarannya, orang dungu. Orang yang dungu ini orang yang suka mengeritik. Dikiranya orang kayak inya ilmunya, dikira orang sama inya bisi ilmu. Padahal seorang hanya parukunan. Melihat ada orang kayak ini dikritik, lihat orang kayak ini ada disalahkan. Nah, inya merasa bahwa orang itu seperti dirinya ilmunya. Nah, ini dikatakan orang dungu, orang bodoh. Jadi apabila si dungu tadi belum sampai ilmunya seperti kadar ilmu si alim, maka pertanyaan itu adalah terkira daripada kedunguannya. Maka soalannya itu tidak perlu dijawab. Orang-orang nang macam ini itu bertanya lawan orang alim, maka si alim itu hendaknya kada perlu menjawab. Kayaknya sampai aja kajiannya ke situ.
Kada perlu dijawab. Nah, dua sudah nang kita kada perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya karena orang itu hiri, dengki, marah. Yang kedua karena orang itu dungu. Orang itu ada bodoh di dalam akalnya. Yang ketiga bahwa orang yang bertanya itu memang menghendaki petunjuk dan hidayah. Tetapi apa-apa yang ditanyakannya tentang perkataan ulama-ulama ahli sufi yang besar-besar, itu adalah timbul daripada kedangkalan kepemahamannya. Orang yang seperti ini walaupun ia memang benar-benar mau bertanya, tetapi ia masih jahil dan belum layak untuk memahami perkara-perkara yang dalam-dalam. Maka soalan-soalan yang seperti ini juga tidak perlu dijawab. Orang-orang yang hanya menuntut ilmu, yang masih belum kuat dasar-dasar agamanya, lalu sudah menanyakan masalah-masalah yang dibahas oleh orang-orang ma'rifat kepada Allah. Sudah menanyakan hal-hal yang bersifat tentang ketuhanan. Padahal tujuannya bagus, ini hendak tahu. Cuma belum saatnya tahu. Akalnya belum mampu menerima itu. Nah, orang ini pun sebaiknya pertanyaannya kada perlu dijawab juga. Bertakon tentang ilmu hakikat misalnya, tentang perkataan ulama ini apa maksudnya. Kan ulama-ulama sufi itu banyak perkataan-perkataannya yang sulit dipahami. Itu yang dibahasnya. Padahal ini orang-orang yang baru menuntut ilmu, yang masih perlu menambah dasar pengetahuan ilmunya tentang agama. Ini sudah hendak ke tinggi. Nah, itu kada usah dulu. Harus dilayani. Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Artinya kami para nabi disuruh mempercakapi sekalian manusia mengikuti kadar akal mereka. Jadi nabi itu memberikan keterangan-keterangan, ada yang sifatnya umum yang bisa diterima oleh para sahabat seluruhnya. Tapi ada Nabi kita memberikan kepada orang-orang tertentu ilmu-ilmu khusus yang Nabi anggap orang ini bisa menerimanya, bisa menjaganya. Nabi beri itu ilmu. Dan Nabi berpesan, jangan engkau kabarkan ini kepada orang lain. Karena orang lain masih dianggap belum sampai akalnya kepada yang demikian itu. Kepada Abu Hurairah ada, kepada Sayyidina Ali ada, kepada Muaz bin Jabal ada. Nabi kita memberi ilmu yang dipesani Nabi, jangan engkau kabarkan kepada orang. Nah, karena Nabi anggap orang lain kalau mengetahui ini justru membahayakan keimanannya. Karena kada sampai kedudukannya seperti kedudukan Sayyidina Ali, kedudukan Imam Muaz bin Jabal dan sahabat-sahabat besar yang lainnya. Nah, jadi apabila orang-orang seperti itu sudah menanyakan tentang hakikat-hakikat, tentang perkataan-perkataan imam-imam besar tentang ma'rifat, kada perlu dilayani, kada perlu. Ya Bapak dah adri tadi kada tahu tuh. Kada tahu. Nah, jadi tiga macam itu kejahilan yang datang dari tiga macam manusia nang kada perlu dilayani, kada perlu dijawab. Karena kada ada manfaatnya, bahkan bisa memudaratkan kepada orang yang bertanya itu karena akal pikirannya belum sampai ke sana. Yang keempat, adapun kejahilan yang boleh diobati itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita jawab ialah kejahilan yang ada pada seseorang yang benar-benar mencari-cari petunjuk dan ia mempunyai akal yang baik
dan cepat memahami suatu masalah. Ia bukan dipengaruhi oleh sifat hasad, marah, cintakan syahwat, kedudukan dan harta benda. Dan ia adalah benar-benar seorang yang mencari jalan yang lurus. Dan pertanyaannya bukan berasaskan kepada hasad, dengki, dan keras kepala, atau semata-mata hanya mau menguji kebulihan orang yang ditanya. Nah, maka orang yang seperti inilah yang dapat menerima perbaikan. Nah, ini yang perlu kita berikan jawaban seluas-luasnya, pemahaman sedalam-dalamnya. Bila orang bertanya, ini memang orangnya pintar, memang orangnya bujur-bujur hendak tahu, orangnya mampu menerima apa yang kita jelaskan. Nah, ini sudah kewajiban bagi kita untuk menjawab. Namun kita tahu jawaban tentang soal dari orang yang tersebut tadi. Maka soalannya, pertanyaannya orang seperti itu, orangnya bagus, orangnya kada dengki lawan kita, kada marah dengan kita, orangnya kada dungu, orangnya hendak tahu bujur, akalnya pintar. Nah, maka soalannya harus dijawab. Harus dijawab. Bahkan wajib ke atas engkau menjawab soalannya itu. Nah, wajib. Misalnya orang bertakun lawan kita. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i misalnya hukumnya ini haram. Nah, adakah mazhab lain yang membolehkan perbuatan ini umpamanya? Nah, itu kita berjawaban harus hati-hati. Bila kita anggap orang ini hanya selalu mencari yang mudah dalam agama, ada perlu dijawab. Orang ini nak mencari yang nyaman terus dalam agama, mencari yang mudah. Nah, tapi kalau orang ini bertanya itu karena memang hendak tahu, hendak menambah keluasan ilmunya. Menurut mazhab Syafi'i jarinya ini hukumnya batal wudu bagatuk bini. Nah, adakah mazhab lain yang membolehkan, yang kada membatalkan bagatuk laki bini itu, bersentuh laki bini? Nah, ini jawabannya kita lihat orangnya. Bila orang ini anggaran bacang lihat ni pina mau uji ilmu kita aja nih, maka dosa dijawab dah. Membuang waktu. Oh, ini orangnya kelihatannya mau dipadahkan ini bisa mencari yang ringannya terus kita ini. Kada usah dijawab juga. Jadi bila kita lihat orang ini memang hendak tahu sungguh-sungguh, hendak memperdalam ilmu mazhab, nah kita berikan jawaban seharusnya kepada orang yang seperti tadi. Nah, jadi artinya kada setiap orang yang bertanya itu bagus dijawab. Kada setiap orang yang bertakun itu perlu dijelaskan. Kita lihat dulu orangnya, kita lihat dulu keadaannya, orang ini patutkah dia berjawaban ini. Nah, perkara kedua, hendaklah engkau merasa takut bila menjadi seorang yang suka memberi nasihat atau memperingatkan orang lain. Karena pekerjaan ini banyak mengandungi penyakit. Bila kita ini menjadi orang yang memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan nasihat. Nah, lain hal dengan orang membaca kitab. Nah, kalau orang kita membaca kitab misalnya, ini orang yang berbagi ilmu. Nah, contoh orang yang memberikan nasihat itu, memberikan peringatan itu macam khatib Jumat atau khatib lah pokoknya. Nah, itu khatibnya memberi peringatan.
Kaum muslimin, takwalah engkau kepada Allah. Nah, itu beri peringatan ngarannya. Kalau kita membaca kitab Ihya misalnya, kitab apa, itu kita berbagi ilmu. Nah, makanya berkata pengarang rahimahullah, ini kita mengisahkan apa nangjar pengarang untuk dibagi kepada yang mendengar, bukan memberi nasihat, bukan memberikan peringatan. Nah, orang yang memberikan peringatan itu, nasihat itu seperti kata contohnya khatib misalnya. Karena khatib itu jadi diwajibkan untuk mengingatkan. Si khatib itu wajib mengingatkan kepada jamaah, ittaqullah, takwa kepada Allah. Kada boleh si khatib kalau mengucap takwalah kepada Allah dalam hatinya kada memerintah tuh kada boleh. Kada sah khutbahnya. Jadi begitu khatib mengucap takwalah kalian kepada Allah, itu dalam hatinya mesti menyampaikan perintah atau wasiat dengan takwa. Wasiat dengan takwa. Nah, hendaklah engkau merasa takut bila menjadi seorang yang suka memberi nasihat atau memperingatkan orang lain, karena pekerjaan ini banyak mengandung penyakit. Kecuali bila engkau sudah dapat mengamalkan dengan apa yang engkau katakan, maka tidak mengapa engkau menasihati orang lain. Kecuali bila engkau sudah dapat mengamalkan dengan apa yang engkau katakan, maka tidak mengapa engkau menasihati orang lain. Amalkanlah ini, karena ini mengandung kebaikan yang banyak umpamanya. Menyuruh orang lain mengamalkan. Nah, kita mestinya sudah pernah mengamalkan itu. Nah, sudah pernah mengamalkan itu, makanya kita menyuruh orang lain untuk mengamalkan. Sudah dapat mengamalkan dengan apa yang engkau katakan, maka tidak mengapa engkau menasihati orang lain. Dan hendaklah engkau pikirkan pada apa yang pernah dikatakan kepada Nabi Isa alaihi salam, ya ibna Maryam, idh nafsak fa in ta'azza fa'izin nasa wa illa pastahi min rabbik. Wahai anak Maryam, Nabi Isa, nasihatilah dirimu. Nah, nasihatilah dirimu. Dan apabila engkau telah mengamalkan dengan isi nasihatmu, barulah engkau layak memberi nasihat kepada orang lain. Jikalau tidak, maka hendaklah engkau malu terhadap Tuhan. Amalkanlah hadirin hadirat, ini bagus, itu bagus. Seorang kada semua amalkan lagi, di mana tahu pada bagus. Jikalau tidak, maka hendaklah engkau malu terhadap Tuhanmu. Tetapi apabila keadaan memaksakan engkau menjadi penasihat, nah, memang keadaan memaksakan engkau menjadi penasihat, keadaan yang memaksakan kita untuk menjadi khatib, keadaan yang memaksa kita untuk menjadi orang-orang yang menasihati, mengingatkan manusia, maka hendaklah engkau menjauhkan dirimu daripada dua perkara ini. Nah, kalau memang kita kada ada pilihan lagi untuk menjadi orang yang mengingatkan, kada ada pilihan lagi untuk orang yang berkhutbah, kita laksanakan. Tapi kita hendaknya menjaga diri kita daripada dua perkara ini. Nah, hingga situ jangan engkau suka. Allahu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la
رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الرجل منهم شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما